Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo, shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di tanggal 7 Juni 2020. Hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan siapkan bahan Alkitabnya. Kita buka dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Dan sebelum kita mau bersama-sama buka Alkitab dan belajar lagi mengenai firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu sehingga kami boleh kembali bertemu di dalam persekutuan yang indah. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama belajar lagi mengenai firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hadir di hati kami sehingga kami boleh benar-benar meresapi dan firman Tuhan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Oke adik-adik semua, udah siap ya Alkitabnya? Kita baca sama-sama dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kakak akan bacakan ya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, kita udah baca tadi dari surat Paulus kepada jemaat Efesus di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 16. Jadi adik-adik, kalau adik-adik lihat nih judulnya di ayat Alkitab ini adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, maksudnya apa sih kekayaan itu dan siapa sih orang-orang yang terpilih itu? Nah, ayo kita sama-sama belajar ya. Oke, di ayat 3 sampai ayat 6, kakak sambil baca not yang udah kakak siapin di laptop ya. Itu dikatakan
Kakak bacakan ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi adik-adik, kekayaan yang dimaksud itu bukan kekayaan yang sifatnya kekayaan duniawi atau sifatnya materi, tapi lebih ke kekayaan rohani, yaitu berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua anak-anaknya. Nah, lalu di ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi adik-adik, kenapa sih kita disebut sebagai orang-orang yang terpilih? Karena itu bahwa bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah sendiri yang telah memilih kita. Jadi kita adalah orang-orang yang terpilih, kita yang adalah anak-anaknya. Oke, terus kita lanjut ya ke ayat berikutnya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi udah jelas ya apa maksud dari kekayaan orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih adalah kita yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Dan kenapa kita disebut kaya? Karena kita sudah mendapatkan berkat rohani yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Oke, lalu kita lanjut ya ke ayat berikutnya di ayat 7 sampai ayat 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi adik-adik, kita ini spesial banget karena kita itu sudah ditebus oleh Dia dan dengan darahnya. Oke, lalu kita lanjut lagi ayat 9 sampai ayat 12 ya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Oke, jadi kita ini semua sudah memperoleh janji Allah. Kita sudah menerima bagian kita sesuai dengan maksud Allah. Ya, makanya adik-adik, kalau kita lihat bahwa kekayaan orang-orang yang terpilih itu benar-benar spesial banget gitu, karena kita sebagai orang-orang yang terpilih kita sudah memiliki kekayaan, yaitu berkat rohani yang daripada Tuhan sendiri. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya seseorang punya kekayaan, gimana sih perasaannya? Pasti senang dong, pasti merasa bersyukur. Seperti misalnya kalian memiliki sesuatu harta atau materi yang cukup gitu, pasti kalian merasa senang, ya kan? Apalagi kalau kalian sudah diberikan berkat rohani atau kekayaan rohani yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapinya? Nah, tadi sebenarnya ketika kita sudah menjadi orang-orang yang terpilih, bukan berarti kita bisa hidup suka-suka kita gitu. Oh, karena saya sudah terpilih, saya bisa hidup suka-suka saya. Atau saya sudah menerima berkat Tuhan, saya sudah menerima janjinya. Sebenarnya bukan kayak gitu loh adik-adik. Malah ketika kita sudah menjadi anak-anak yang terpilih, kita harus membuktikan bahwa kita memang layak untuk dipilih sama Tuhan. Benar gak? Ya kan? Dan itu juga menjadi bentuk syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah diberikan berkat rohani secara cuma-cuma. Ingat loh adik-adik, berkat Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma. Kita nggak perlu kerja keras atau kita nggak perlu melakukan sesuatu gitu ya, tapi Tuhan memberikan kita berkat itu secara cuma-cuma. Nah, adik-adik, bagaimana sih cara kita, aplikasi kita untuk menjadi saluran berkat? Karena kita kan udah diberkati nih dengan menjadi orang-orang yang terpilih, bahkan pastinya kita juga harus jadi saluran berkat dong. Nah, aplikasinya gimana? Oke adik-adik, kita kan sekarang lagi di masa-masa sulit ya, di tengah-tengah wabah COVID-19. Nah, banyak dong hal-hal yang bisa kita lakukan, apalagi sekarang pasti kalian juga sekolah dari rumah,
ya, sekolah online. Nah, kita juga ibadah ini IHMPT juga IHMPT online. Terus kita nggak bisa keluar rumah, otomatis kita lebih banyak waktu bersama keluarga, bener nggak? Nah, di situ kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk membantu orang tua, untuk membantu adik atau kakak, atau mama papa, ya kan? Atau yang bisa lihat tinggal sama opa oma juga bisa membantu, dan itu jadi momen untuk kita bisa dekat dengan keluarga gitu, karena kan segala sesuatu dimulai dari keluarga, adik-adik. Jadi kita buktikan kalau kita memang sebagai anak-anak Tuhan bisa mensyukuri segala berkat Tuhan dengan berlaku seturut dengan kehendak Dia melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi simpel aja kok adik-adik, nggak usah mikir yang saya harus gimana, dengan melakukan hal kecil, misalnya membantu orang tua, dengar-dengaran kata orang tua gitu kan. Di masa-masa seperti ini di rumah dengan melakukan hal positif itu juga sudah menandakan bahwa kalian sudah bersyukur, sudah menjadi orang-orang terpilih. Jadi adik-adik, mungkin firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar bahwa kekayaan yang kita miliki sebagai orang-orang terpilih adalah berkat Tuhan yang gak ada nilainya, gak bisa digantikan dengan apapun, dan itu kita terima dengan rasa syukur, dengan tindakan dan aplikasi nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini boleh benar-benar mengena ya di hati adik-adik, dan adik-adik tetap menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Oke, kita tutup firman Tuhan pada hari ini, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan pimpin setiap langkah kami, jaga kami beserta keluarga, dan jadikanlah kami anak-anak terang yang senantiasa membawa berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu sekali lagi. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya Tuhan, semoga firman Tuhan yang baru kita dengar dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Berkatilah orang tua kami agar tetap sehat supaya mereka bisa bekerja untuk kami, dan jagalah kesehatan teman-teman dan kakak pelayan. Ya Tuhan, tolong jaga petugas medis agar mereka bisa menyembuhkan pasien COVID-19 dan sembuhkanlah penyakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa yang bertata di bumi dan di surga, kami mengucap syukur untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, GPIB Jemaat Efata. Sertai kami, umat-Mu, untuk tetap berpegang teguh pada kuasa-Mu. Tuhan, kepadamu kami memohon penyertaan-Mu bagi setiap pelayan firman, presbiter, petugas yang mengambil bagian dalam ibadah, dan karyawan kantor, juga jemaat yang melayani-Mu dengan segenap hati. Untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam menyediakan kebutuhan negeri kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan memampukan para pemimpin di negeri kami ini, serta memberkati setiap usaha yang diupayakan untuk kesejahteraan rakyat. Kami pun berdoa kiranya Engkau berkenan dalam upaya semangat kerukunan antar umat beragama. Semoga semua orang memperoleh hikmat untuk menghargai dan menghormati serta mengasihi sesama walaupun tidak seiman. Tuhan, kami serahkan doa permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasa